Ibu. Waalaikumsalam. Bu, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita loh, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oh, boleh. Gimana kabar Bu Ida? Ada sehat? Alhamdulillah sehat, tapi agak kurang bersemangat sedikit, Ibu. Kenapa Bu Karena Ida banyak, kurang banyak pikiran, banyak masalah, apalagi masalah anak, menghadapi anak-anak yang super duper lah di kelas, Ibu. Oh iya. Apa yang menjadi beban pikiran Bu Ida sekarang? Gini loh, Bu, akhir-akhir ini anak saya di kelas itu kurang sekali motivasinya untuk belajar. Belajar, mengerjakan tugas, tugas PR yang saya berikan itu boleh dikatakan berapa persen ya? Boleh dikatakan itu aja siswa yang mengerjakan PR. Palingan dari 20 orang siswa yang mengerjakan PR hanya 10, 11, yang lainnya yang itu saja siswanya kayaknya belajarnya kurang semangat, dikasih PR nggak dikerjakan gitu, Bu. Berarti ada siswa Ibu yang tidak mengerjakan tugasnya ya? Mhm. Apa sudah Ibu telusuri kenapa bisa siswa Ibu tidak mengerjakan tugasnya? Kalau apa ya, kira-kira mungkin yang menyebabkan ataukah PR tugas yang saya berikan ini tidak menarik atau pembelajarannya yang kurang menarik. Itu mungkin, Bu, yang menyebabkan Sudah anak saya ini kurang bersemangat untuk belajar dan juga oh, mengerjakan tugas yang diberikan. berarti tidak adanya motivasi untuk mereka mengerjakan tugas ya. Sudah pernah Ibu panggil mereka bertemu dengan Bu Ida empat mata atau cerita-cerita dengan mereka? Kalau bercerita sih dipanggil sih belum sih, Bu, ya. Hanya menyampaikan motivasi dalam kelas aja untuk eee eee, lebih giat belajar, rajin bikin tugas di rumah, itu saja Mm-mm. baru yang saya lakukan, Bu. Nah, dari yang Ibu lakukan itu berarti kan Ibu sudah melihat tuh ya. Tahu nggak kira-kira kenapa alasan mereka itu tidak ada niat untuk mengerjakan tugas dari pengamatan Ibu ya? Setelah Ibu tegur dia di kelas atau interaksinya di kelas dengan Ibu begitu. Kira-kira apa ya yang membuatkan nah, mungkin seperti ini, Nak, Bu. Mungkin pembelajaran yang saya berikan selama ini kepada anak saya kurang menarik. Seperti, biasanya kan yang saya lakukan hanya, eee, metode ceramah, anak dikasih buku paket, kemudian dijelaskan, saya yang menjelaskan di depan kelas. Mungkin itu salah satunya, Bu. Berarti Ibu sering menggunakan metode ceramah ya. Menurut Ibu, Mhm. bagaimana sih anak yang termotivasi gitu? Kan Ibu bilang tadi anak-anak tuh kurang motivasi, kemudian malas mengerjakan PR. Menurut Ibu bagaimana sih siswa yang termotivasi itu gitu? Apa ya kira-kira ya? Dia Kayak gitu tepat waktu mengerjakan ya, tugas gitu. kayaknya seperti ini, Bu. Kan anak kita itu kan nggak semua kemampuannya itu sama. Mm-mm. Berarti selama ini yang saya lakukan, saya menganggap kemampuan anak ini sama semuanya. Padahal saya, mungkin menurut saya, jadi anak-anak ini memiliki, minat, bakat, hobi, dan gaya belajarnya yang berbeda-beda, dan itu saya nggak pernah tidak maksimal melakukannya di kelas. Menurut Ibu Ida sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan? Misalnya seperti apa metodenya kah diganti atau apa gitu? Apa yang bisa Ibu Eee, lakukan? saya ingat kembali ya, Bu, ya, berarti saya harus melakukan
perencanaan pembelajaran yang menarik, yang berpihak kepada murid saya. Berarti Salah menurut satu, Ibu, salah satunya mungkin yang biasanya saya hanya sebagai hanya berceramah di depan kelas, mungkin saya harus menyampaikan bahan ajar saya ini dengan menampilkan sebuah video mungkin Bu, atau berbentuk gambar dan sebagainya, mungkin menurut saya Ibu. Ya, mungkin bisa juga ya, Bu ya. Karena kan terkadang-kadang anak itu kalau ceramah saja dia bosan. Mungkin dengan menggunakan video, kemudian ada gambar-gambar yang ditayangkan, otomatis dia akan menarik perhatiannya untuk termotivasi lagi dalam belajar. Kalau sudah termotivasi dalam belajar, otomatis dia akan lebih giat lagi buat tugasnya gitu kan. Apa metode-metode yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi anak agar mereka mengerjakan tugasnya tepat waktu lagi, Bu? Metode apa yang biasa Bu lakukan? Kira-kira apa ya? Mungkin saya akan yang pertama memetakan dulu lah minat bakat anak ini. Kemudian anak yang minatnya audio, ada yang visual gitu. Ada anak-anak saya murid yang hobinya mungkin ditayangkan sebuah video mereka paham. Kemudian ada juga anak-anak, itulah salah satunya mungkin Bu, ada anak saya itu yang diam aja di belakang, nggak aktif gitu. Jadi mungkin menurut saya kalau kita tayangkan sebuah video, dia mungkin akan bersemangat untuk melihat ya apa itu, dia akan tertarik untuk belajar. Salah satunya jadi materi yang mungkin akan saya rubah itu bahan ajar yang berbentuk video, berbentuk gambar, poster, itu Bu mungkin agar menarik kelihatannya sama anak-anak. Benar tuh Bu. Salah satunya mungkin bisa Ibu lakukan seperti itu ya, seperti Bu Ida bilang tadi ya. Kita pakai video, gambar-gambar, otomatis perhatian anak pun akan tertuju ke sana. Karena kan anak-anak ini ada yang visual, kemudian ada pula yang kinestetik, ada yang audio. Berarti seperti itu. Apa sih rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya dengan metode-metode yang setelah Ibu lakukan, Ibu ceritakan tadi? Rencana apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana yang akan saya lakukan, saya akan merubah cara mengajar saya, Bu Eno, cara menggunakan IT, menggunakan bahan ajar yang menarik. Tapi saya kurang percaya diri, Bu Eno, karena saya kurang mahir tentang IT. Jadi takut nanti kurang percaya diri, takut nanti ada terkendala saya untuk mengemas perencanaan pembelajar saya ini ke depannya. Iya. Mungkin gini ya Bu, Ibu bisa berkolaborasi lah dengan beberapa teman atau misalnya sharing. Makanya itu, kira-kira menurut Ibu di sekolah Ibu siapa yang bisa membantu Ibu dalam mensukseskan rencana Ibu ini? Siapa ya? Nah, ya, saya ingat Bu, saya mempunyai teman, saya punya salah satu teman yang sama-sama mengajar di sekolah, yang dia sangat mahir sekali IT. Bahkan dia sering terundang, disuruh memberikan materi di KKG, di MGMP tentang penggunaan IT, penggunaan media pembelajaran berbasis IT ini. Mungkin saya harus belajar dengan Bapak itu mungkin Bu Eno ya. Harus giat bertanya dengan Bapak itu. Benar tuh. Tidak menutup kemungkinan ya Ibu juga bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan teman-teman Ibu yang bisa membantu Ibu lah, seperti Ibu bilang tadi, rekan sejawat. Kemudian kapan Ibu akan merencanakan rencana Ibu tadi rencananya? Mungkin untuk tahap awal
saya harus sharing dulu sama Bapak Mas Rizal itu. Setelah itu saya akan belajar dengan Bapak itu tentang penggunaan IT ini. Ya, ya. Pokoknya secepatnya saya akan berusaha eh, agar motivasi anak saya ini bangkit kembali di kelas. Saya ingin loh Bu, jadi guru yang Iya, dirindukan sama anak-anak didik. Saya ingin benar-benar. anak-anak yang memang senang belajarnya, senang Heeh. belajar, termotivasi mengerjakan tugas. Iya. Ya, mungkin memang Ibu sebaiknya juga saling sharing atau kerjasama dengan lain. Setelah rencana itu dilakukan atau direncanakan, kemudian apa sih komitmen yang harus Ibu lakukan gitu? Komitmen yang akan saya lakukan, sebenarnya sangat sedih ya, Ibu ya, sedih sekali kalau setelah kita mau nyampaikan materi itu, ternyata anak tidak berhasil menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi komitmen saya ke depannya, saya ingin selalu selalu merancang pembelajaran saya, pembelajaran yang menarik lah pokoknya, yang berpihak kepada anak, ah, yang sesuai dengan kuadrat dan minat bakat anak itu, dengan karakternya yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Pokoknya saya sebagai guru nanti akan merancang semaksimal mungkin bahan ajar perencanaan pembelajaran saya itu agar nanti anak saya termotivasi, selalu termotivasi untuk belajar, mengerjakan PR yang saya berikan. Oke. Berarti komitmen Ibu adalah bagaimana Ibu bisa konsisten, kemudian bisa menjadi guru yang menyenangkan, kemudian apa yang kita ajarkan bisa dipahami oleh anak. Kemudian menurut Ibu perlu nggak dukungan orang lain dalam hal melaksanakan rencana-rencana Ibu itu? Siapa saja menurut Ibu? Dukungan yang sangat perlu, orang-orang terdekat misalnya, hmm, orang-orang terdekat saya akan datang lebih awal ke sekolah misalnya kan. Jadi kita pas bel berbunyi kita udah standby. Media kita udah standby di kelas. Jadi pagi-pagi saya harus datang ke sekolah. Jadi harus ada dukungan dari keluarga juga, Ya, dukungan dari kepala sekolah, dari benar. teman sama guru. Apalagi saya kan guru bidang studi, Weno ya. Jadi Iya, kalau di SD itu kan anak-anak ada guru kelasnya. ya, Yang anak-anak ini memang sering ketemu dengan guru kelasnya. Kalau sama ibu guru bidang studinya kan 1 kali 1 minggu bertemu. iya, Nah, iya. kayaknya saya harus bekerja sama dengan guru kelasnya ya Bu, agar nanti saya bisa memantau bagaimana motivasi keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, oke. Dukungan juga memang sangat penting ya Bu ya dalam rencana-rencana yang akan kita buat, terutama organisasi sekitar kita, apakah itu kepala sekolah kah atau yang lain kah. Baiklah, mungkin harapan saya rencana yang Ibu buat itu dapat terlaksana dengan lancar, agar apa yang Ibu inginkan seperti misalnya pembelajaran Ibu menyenangkan itu bisa didapatkan dari Ibu, kemudian motivasi anak, kemudian tugas tepat waktu juga akan dilakukan oleh siswa Ibu. Ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan atau Ibu sampaikan kepada saya? Mungkin hal lain yang akan saya tanyakan nggak ada Bu, cuman saya merasa agak ringan rasanya beban beban masalah saya ini Bu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah Ibu, dengan kita sharing kemudian cerita, mungkin beban Ibu sudah ringan dan Ibu juga sudah menemukan solusi ataupun rencana-rencana yang akan Ibu lakukan.
Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja diskusi kita kali ini ya Ibu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar, apa Ibu inginkan bisa tercapai. Saya bisa mendengar, saya cukup senang bisa sharing dan mendengarkan cerita Ibu. Tetap semangat Bu Ida, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu.